Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita akan lanjut pembelajarannya ya. Kita masih di tema 1, sekarang sudah masuk di subtema 4, pembelajaran yang kedua dan ketiga. Oke. Kita akan masuk di materi bahasa Indonesia, yaitu tentang melengkapi informasi berdasarkan teks menggunakan kosakata yang tepat. Nah, untuk melengkapi informasi berdasarkan teks, perhatikan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, yaitu catatlah kata-kata yang kamu tidak mengerti. Yang ketiga, carilah arti kata-kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang keempat, lengkapi informasi yang diminta dengan kosakata yang baku ya. Nah, jadi di buku Bahasa Indonesia di halaman 82 itu kan ada cerita tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, di situ kalian bisa mencari kosakata yang kalian belum mengerti, lalu kalian mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Oke, sekarang kita akan masuk di bahasa Indonesia di halaman 85, yaitu untuk menuliskan ciri-ciri tumbuhan, maka perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, amatilah tumbuhan yang dimaksud dengan seksama ya. Yang kedua, pilihlah kosakata yang tepat untuk menjelaskan ciri-cirinya. Yang ketiga, tulislah ciri-ciri tumbuhan tersebut dengan jelas. Nah, seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Yang paling atas itu adalah gambar bunga bangkai. Bunga bangkai atau yang biasa disebut juga dengan bunga Rafflesia arnoldi ya. Kemudian yang di tengah itu ada bunga melati putih ya. Bunga melati putih yang biasa disebut dengan puspa bunga, dan yang paling bawah itu adalah bunga anggrek yang biasa kita sebut dengan puspa pesona ya. Jadi kalian lihat dengan seksama, baru kalian amati ciri-cirinya untuk menjelaskan ciri-ciri tumbuhan tersebut ya. Kemudian kita akan masuk di materi PPKN, yaitu ada di halaman 83, kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Yang pertama yaitu keberagaman merupakan bagian dari kehidupan kita. Yang kedua, bersatu dalam keberagaman artinya hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan. Yang ketiga, salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah melakukan kerjasama. Oke, nah lanjut kita akan melihat contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contohnya? Yang pertama adalah kita sedang bermain bersama, yaitu di permainan gobak sodor atau permainan bakia. Yang kedua adalah permainan di lompat bambu dan lompat tali. Dan yang ketiga adalah melakukan kegiatan menanam pohon bersama dan menyiram tanaman. Ini adalah wujud kerjasama yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian manfaat melakukan kerjasama itu apa? Yang pertama, manfaatnya adalah memperkuat persahabatan antar teman. Yang kedua, membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Oke, sekarang kita masuk di materi SBDP, yaitu di halaman 85 tentang teknik potong, lipat, dan sambung. Kemarin kalian sudah belajar di pembelajaran yang pertama. Hari ini kita akan melanjutkannya. Nah, teknik potong adalah memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian ya. Kemudian yang kedua yaitu teknik lipat adalah melipat atau merangkap dua atau lebih suatu bendanya, ya kan? Yang ketiga adalah teknik sambung adalah menyatukan atau menggabungkan beberapa bahan menjadi satu bagian. Nah, itu tadi pengertian dari teknik potong, lipat, dan sambung, ya. Di sini soal ceritanya sudah ada pembagian 3 angka ya. Kita akan coba selesaikan bersama. Soalnya adalah
seorang petani memanen 225 apel. Apel tersebut akan dimasukkan ke dalam 5 keranjang sama banyak. Pertanyaannya adalah berapa banyak apel di setiap keranjang? Nah, sama seperti tadi. Jumlah apelnya ada 225 yang akan dibagi ke dalam 5 keranjang yang sama banyak. Pertanyaannya adalah berapa banyak apel di setiap keranjang? Di sini ada keranjang, ini ada keranjang, ada 5 keranjangnya, ya. Oke, ini ada 5 keranjang. Nah, di 5 keranjang ini kita akan bagi apel ini. Dari 225 kira-kira di setiap keranjangnya ada berapa apel? Nah, coba kita hitung bersama. Yang angkanya besar ini ada di dalam 225 dibagi dengan 5-nya ditulis di luar ini, di luar garisnya. Jadi kita akan mulai dari angka yang di depan 2 dibagi 5 bisa atau tidak? Ada 2, kita ambil menjadi 5 bisa atau tidak? Tidak bisa. Berarti kita akan tambahkan dengan teman yang di sebelahnya. Nih, 22 dibagi 5 bisa atau tidak? Bisa. Kira-kira perkalian berapa yang dikali 5 hasilnya 22? Nih, kira-kira perkalian berapa? Ternyata yang mendekati angka 22 adalah perkalian 4. 4 dikali 5 itu adalah 22-nya ini masih sisa, kita biarkan saja. Jadi 4 dikali 5 adalah 20. Bisa juga kalian menggunakan menghitung dengan pagar. Kita tulis 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Nah, ini ada 22 pagar. Kita akan bagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Coret. 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 Sisanya berapa? Sisanya juga tetap 2. Berapa dapatnya? Dapatnya 1, 2, 3, 4. Sama nggak seperti ini dapat 4? Sama. Hasilnya sama nggak? Masih sisa 2. Sama, masih sisa 2. Jadi 22 dibagi 5 itu adalah 4. Ya, 4-nya kita tulis di atas 2 yang pertama. Lalu 4 kita kalikan dengan 5. 4 dikali 5 adalah 20. 4 dikali 5 adalah 20. Kita tulis 20 di sini. Dikurangkan. Nah, 5 tidak ada temannya, tetap turun. 5. 2, karena ini kan tadi 22. 4 dikali 5 kan 20. 2 dikurang 0 itu hasilnya tetap 2. 2 yang di depan dikurang dengan 2 yang di depan itu hasilnya 0. 0 di depan angka itu tidak usah ditulis. Jadi yang ditulis hanya 25 saja, ya. Kemudian kita mau bagi lagi nih. 2 yang di depan ini bisa nggak dibagi 5? Sama seperti tadi, tidak bisa. Maka kita akan ambil langsung 2 angka. Perkalian berapa yang dikali 5 hasilnya adalah 25. Perkalian berapa yang hasilnya dikali 5 itu adalah 25. Ternyata perkalian yang hasilnya 25 adalah perkalian 5. 5 dikali 5 adalah 25. Ya, jadi 25 dibagi 5 itu adalah 5. 5 kita tulis di atasnya 2 sini. 5. 5 kita kalikan lagi dengan yang di sini. 5 dikali 5 itu hasilnya 25. Baru kita kurangkan. 5 dikurang 5 hasilnya 0. 2 dikurang 2 juga hasilnya 0. Jadi karena hasilnya sama-sama 0, jadi kita cukup tulis 1 saja. Jadi 225 dibagi 5 hasilnya adalah 45. Nah, berarti bisa kita tulis di sini
225 dibagi 5 itu hasilnya adalah 45. Jadi setiap keranjang ini adalah 45 buah apel. Ini saya tuliskan. Jadi di setiap keranjangnya itu ada 45 buah apel yang sama banyak. Oke? Nah, itu dia jadi contohnya. Terima kasih.